Dalam video ini, kita akan mengeksplorasi makna yang terkandung dalam setiap baris lirik lagu. Setiap lagu memiliki pesan atau cerita yang ingin disampaikan oleh penciptanya, dan melalui liriknya, mereka mengungkapkan perasaan, pengalaman, atau gagasan tertentu. Lagu seringkali menjadi sarana untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang kehidupan, cinta, keberanian, dan perjuangan. Mari kita tonton videonya. Neferita oleh Bad Bunny. Rilis dan album. Neferita adalah single dari rapper Puerto Rico, Bad Bunny, dari album studio kelima yang berjudul Un Verano Sin Ti. Lagu ini dirilis pada tanggal 22 Agustus tahun 2022. Genre. Lagu ini termasuk dalam genre house, Latin trap, dan pop rap. Kredit lagu. Lagu ini ditulis oleh Bad Bunny nama asli Benito Martinez, dan produksinya ditangani oleh Tai, Planga Boy, dan Shell Legendary. Video musik. Video musik Neferita dirilis pada tanggal 23 Agustus tahun 2022. Video ini menghormati lagu Suavemente oleh Elvis Crespo, lagu yang dirilis pada tahun 1998 dan menampilkan gambar green screen dan warna-warna cerah. Di akhir video musik, terdapat pesan yang menyatakan sebagai penghormatan terhadap video terbaik sepanjang masa. Prestasi di tangga lagu. Neferita berhasil tampil baik di berbagai tangga lagu musik. Lagu ini masuk ke dalam tangga lagu Billboard Hot 100, mencapai posisi puncak di nomor 31, dan juga mencapai posisi nomor 16 di tangga lagu Billboard Global 200. Puncak tangga lagu mingguan. Lagu ini mencapai posisi puncak di berbagai negara, termasuk nomor 7 di Bolivia, nomor 6 di Ekuador dan Meksiko, nomor 16 di Chili, dan tangga lagu Billboard Global 200, nomor 10 di tangga lagu Hot Latin Songs, dan nomor 48 di Argentina Hot 100. Tangga lagu akhir tahun. Pada tangga lagu akhir tahun 2022, Neferita menempati posisi nomor 96 di tangga lagu Billboard Global 200, nomor 69 di Spanyol, dan nomor 14 di tangga lagu Hot Latin Songs. Sertifikasi. Di Spanyol, Neferita meraih sertifikasi 2 kali platinum yang menandakan penjualan dan streaming sejumlah minimal 120.000 unit. Versi merengui. Pada tanggal 29 September tahun 2022, penyanyi Puerto Rico, Elvis Crespo, merilis versi merengui dari Neferita dan membawakannya dalam acara Latin Billboard Music Awards tahun 2022. Informasi ini memberikan gambaran tentang rilis lagu, prestasi di tangga lagu, detail video musik, serta pengakuan melalui sertifikasi dan penghargaan. Terlihat bahwa lagu ini telah diterima dengan baik dan berhasil di berbagai wilayah. Mari kita bahas makna dari lagu ini di setiap liriknya. Yo estoy puesto pa ti y tú te me quitas. Pada bagian lirik ini, dapat diartikan sebagai kesediaan si cowok untuk memberikan perhatian, waktu, dan perasaannya untuk si cewek. Namun di sisi lain, si cewek tampak cuek atau menarik diri dalam hubungan cinta, saat si cowok lebih terbuka dengan perasaannya. Tetapi si cewek merespons dengan cuek atau sikap dingin. Ini bisa menimbulkan kebingungan dan perasaan tertekan bagi si cowok yang memberikan perasaan lebih. Ungkapan tersebut mencerminkan perasaan si cowok yang ingin mendekati dan memberikan segala yang ia punya untuk si cewek. Namun ia merasa ada jarak emosional yang terbentang di antara mereka. Pada bagian lirik ini, adalah ungkapan yang mencerminkan rasa kagum, terkejut, atau ketertarikan yang kuat terhadap si camacuaita atau si cewek. Kata piquite dalam bahasa Spanyol dapat berarti sengatan atau gigitan. Namun dalam konteks ini, kata tersebut digunakan secara kiasan untuk menyatakan bahwa kecantikan atau daya tarik si cewek sangat luar biasa sehingga terasa seperti sengatan atau gigitan yang kuat. Kata Diablo dalam kalimat tersebut merupakan ekspresi dari rasa terkejut atau kagum yang intens. Dalam bahasa Inggris, ekspresi ini bisa setara dengan wow atau ya ampun. Secara keseluruhan, ungkapan ini menunjukkan betapa menariknya si cewek bagi si cowok. Dia menggunakan istilah yang berlebihan untuk menyatakan betapa terkesannya dia terhadap kecantikan atau daya tarik si cewek tersebut. Ungkapan ini juga mungkin mencerminkan kekaguman dan rasa takjubnya terhadap si cewek, sehingga ingin menarik perhatiannya dengan berbagai cara, seperti yang dijelaskan dalam lirik-lirik sebelumnya. Namun,
Perlu dicatat bahwa penggunaan istilah atau ekspresi seperti ini dalam lagu adalah bagian dari bahasa dan budaya tertentu, dan bukan representasi dari pandangan universal terhadap si cewek atau hubungan cinta. Hal ini juga dapat digunakan dalam konteks seni untuk mengekspresikan perasaan atau menambahkan dimensi emosional dalam lirik lagu, yang bisa berbeda dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari. El corazón lo puso en la neverita. Secara harfiah berarti hatinya diletakkan di dalam kulkas, dalam konteks lirik tersebut. Lirik ini memiliki arti metaforis yang lebih mendalam. Dalam konteks lagu, ungkapan ini mencerminkan perasaan hati yang dingin atau beku. Metafora kulkas digunakan untuk menggambarkan bahwa hati si cowok merasa dingin. Mungkin karena perasaannya ditolak atau tidak dianggap serius oleh si cewek. Hati yang diletakkan di dalam kulkas mengandung arti bahwa perasaan cinta si cowok tidak lagi hangat atau bersemangat, melainkan terasa beku dan tertutup. Penggunaan metafora ini memberikan gambaran tentang bagaimana perasaan si cowok telah berubah karena mungkin mengalami penolakan atau pengalaman emosional yang menyakitkan. Dia merasa putus asa atau jenuh karena perasaannya tidak direspon dengan serius oleh orang yang dia cintai. Selain itu, istilah neverita juga bisa diasosiasikan dengan sesuatu yang menyimpan sesuatu dengan aman atau mengawetkan sesuatu agar tetap segar. Dalam konteks lirik, hatinya yang diletakkan di dalam kulkas mungkin mengisyaratkan bahwa si cowok mencoba melindungi dirinya sendiri dari kemungkinan luka lebih lanjut atau patah hati. Makna dari ungkapan El corazón lo puso en la neverita mengandung perasaan kesedihan dan kekecewaan, serta mungkin rasa putus asa dalam menghadapi situasi cinta yang rumit dan ambivalen. Ini menambah dimensi emosional dan kompleksitas hubungan dalam lagu tersebut, yang membuat pendengar penasaran tentang bagaimana cerita cinta ini akan berkembang dan apakah ada harapan untuk pemulihan atau rekonsiliasi di masa depan. Dice que este verano se queda solita. Memiliki arti dia mengatakan bahwa musim panas ini dia akan tinggal sendirian dalam konteks lagu. Lirik ini menunjukkan bahwa si cewek oleh si cowok menyatakan bahwa mereka akan menghabiskan musim panas ini dalam kesendirian atau sendirian. Pesan ini dapat mencerminkan beberapa hal. Penolakan atau ketidakseriusan. Si cewek mungkin tidak merespons perasaan si cowok dengan sungguh-sungguh dan menyatakan bahwa dia lebih memilih untuk tetap sendiri daripada terlibat dalam hubungan romantis. Ketidakpastian dan jarak emosional. Lirik tersebut bisa menandakan bahwa si cewek masih ragu-ragu atau tidak siap untuk berkomitmen pada hubungan cinta saat ini, sehingga mereka memilih untuk tetap sendiri dan menjaga jarak emosional. Pesan menyakiti hati. Ungkapan ini bisa juga merupakan cara si cewek untuk menyakiti hati si cowok, dengan menyatakan bahwa mereka akan berada dalam kesendirian sebagai reaksi atas perasaan yang telah diberikan oleh si cowok. Makna dari Disque este verano se queda solita ini akan sangat bergantung pada konteks lagu secara keseluruhan, termasuk lirik sebelum dan sesudahnya, serta suasana dan emosi yang ingin disampaikan oleh si cowok dalam lagu tersebut. Pero nunca sola. Makna lirik ini adalah bahwa meskipun si cewek menyatakan bahwa dia akan menjalani musim panas ini sendirian, si cowok merasa yakin bahwa si cewek tidak akan benar-benar sendirian. Ungkapan ini bisa diartikan secara harfiah sebagai tapi tidak pernah sendiri, yang menandakan bahwa meskipun dia mengatakan akan sendirian, sebenarnya dia akan selalu dikelilingi oleh banyak orang atau penggemar yang tertarik padanya. Ini menggambarkan perasaan si cowok yang yakin bahwa si cewek tidak akan kesepian karena memiliki banyak peminat atau pilihan lain yang tertarik padanya. Mungkin ada banyak orang yang berusaha mendekatinya, namun si cowok tetap berharap bisa menjadi orang yang spesial dan mendapatkan cinta dari si cewek meskipun ada banyak kompetisi. Ungkapan ini juga bisa mencerminkan perasaan percaya diri si cowok dalam bersaing untuk mendapatkan hati si cewek. Meskipun si cewek menyatakan akan menjalani musim panas sendirian, si cowok merasa bahwa dia memiliki daya tarik dan peluang untuk mendekatinya dan membuat perasaannya diperhatikan. Secara keseluruhan, lirik ini menambahkan dimensi emosional dan dramatis dalam hubungan cinta yang kompleks antara si cowok dan si cewek, membuat pendengar penasaran apakah hubungan mereka akan berkembang atau berakhir dengan perasaan kesepian dan kekecewaan. Amores vienen y van, como las olas. Makna dari lirik ini adalah bahwa cinta datang dan pergi seperti ombak. Lirik ini menggambarkan alam dinamis dari hubungan cinta, seperti ombak di laut yang terus bergerak. Perasaan cinta dalam hubungan pun berfluktuasi, bisa datang dengan intensitas yang besar, dan kemudian perlahan-lahan berkurang atau bahkan menghilang. Pesan ini menyiratkan bahwa cinta bukanlah sesuatu yang tetap atau statis. Seringkali, hubungan mengalami perubahan, tantangan, atau bahkan akhir.
Lirik tersebut mengajarkan bahwa cinta adalah perjalanan dengan banyak gelombang emosi. Dan kadang-kadang harus menerima bahwa hubungan mungkin tidak selalu abadi atau seirama. Dalam konteks lagu ini, Amores Finen, Yivan, Como las olas mungkin menunjukkan bahwa si cowok menyadari ketidakpastian dalam hubungan cintanya dengan orang yang dia minati. Meskipun dia ingin memberikan perasaan dan perhatiannya sepenuhnya. Dia juga menyadari bahwa mungkin hubungan mereka akan menghadapi pasang surut. Dan dia harus siap menghadapinya. El bien explotado, dos le escriben hola. Dalam lirik tersebut menggambarkan popularitas dan daya tarik si cowok di media sosial. Khususnya di direct message DM platform seperti Instagram atau Twitter. Istilah DM Explotable mengacu pada fakta bahwa kotak masuknya penuh dengan pesan dari berbagai orang yang menulis pesan seperti hola halo padanya. Ini menunjukkan bahwa si cowok memiliki banyak penggemar atau pengikut yang aktif berkomunikasi dengannya. Terutama dengan mengirimkan pesan-pesan sederhana seperti hola. Pesan ini bisa berarti sekadar menyapa, mengungkapkan dukungan, atau mengekspresikan ketertarikan romantis. Kondisi ini mungkin menyebabkan rasa bangga dan rasa diinginkan oleh si cowok. Tetapi juga bisa menimbulkan perasaan kewalahan atau kesulitan dalam menjaga interaksi dengan banyak orang sekaligus. Dengan adanya baris ini dalam lirik, kita mendapatkan gambaran lebih lengkap tentang popularitas dan daya tarik si cowok yang telah disebutkan sebelumnya. Dia adalah seseorang yang dikelilingi oleh banyak orang yang tertarik padanya, baik secara romantis maupun sebagai penggemar musiknya. Hal ini juga menggambarkan bagaimana popularitas dan interaksi di era media sosial dapat menjadi bagian dari cerita cinta dan hubungan antara si cowok dan si cewek. Una fiera cabrona y yo quiero la cola. Dalam bagian lirik ini, terdapat ungkapan yang secara lugas bisa memiliki arti seksual atau vulgar dalam beberapa bahasa atau budaya. Namun, dalam konteks lirik lagu atau bahasa pemuda, ungkapan ini mungkin lebih mengacu pada perasaan keinginan dan ketertarikan romantis yang kuat. Secara harfiah, una fila cabrona bisa diartikan sebagai antrian penuh dengan orang-orang kuat atau antrian yang susah ditembus. Kemudian, yo quiero la cola mengandung arti, saya ingin mengantri di bagian belakang dalam konteks ini. Cola dapat merujuk pada si cewek yang menjadi objek ketertarikan atau cinta si cowok. Jadi, lirik ini bisa diartikan sebagai si cowok yang merasa tertarik pada si cewek tertentu yang menarik perhatiannya. Dan dia merasa bahwa orang banyak atau banyak pria lain juga tertarik pada si cewek tersebut antrian penuh. Namun, meskipun banyak pesaing, dia tetap ingin menjadi orang yang akhirnya mendapatkan perhatian dari si cewek itu, Gi. Walaupun harus mengantri di bagian belakang. Dalam lirik ini, secara harfiah berarti, biarkan aku mengoleskan sunblock atau tabir surya padamu agar kamu tidak terbakar sinar matahari. Namun, dalam konteks lirik lagu dan pesan yang ingin disampaikan, lirik ini mungkin memiliki makna yang lebih dalam. Agar tiga metafora lirik ini dapat diartikan sebagai tindakan protektif dan peduli dari sang si cowok terhadap si cewek. Dia ingin melindungi dan menjaga si cewek tersebut dari bahaya atau cedera. Dalam hal ini, dari terluka secara emosional atau berbuat hal yang buruk karena perasaan cinta yang rumit dan ambivalen. Dia ingin menjadi seseorang yang memberikan perlindungan, mengurangi risiko sakit hati atau kekecewaan. Selain itu, istilah sunblock atau tabir surya dan referensi verano musim panas juga dapat menggambarkan fase awal atau masa-masa menyenangkan dalam hubungan cinta. Biasanya, musim panas diasosiasikan dengan keceriaan, kehangatan, dan gairah, sehingga bisa mewakili tahap-tahap awal cinta yang penuh semangat dan gembira. Secara keseluruhan, lirik ini menggambarkan perasaan perhatian dan kepedulian sang si cowok terhadap si cewek yang dicintainya, dan ingin menjaga dan melindunginya dari potensi cedera emosional. Pesan ini mencerminkan rasa peduli yang tulus dan niat baiknya dalam menjalin hubungan dengan si cewek tersebut. Dapat diartikan secara harfiah sebagai di sini ada banyak cewek cantik, tapi kau yang menjadi milikku. Dalam konteks lagu, ungkapan ini menunjukkan bahwa si cowok menyadari banyaknya wanita cantik di sekitarnya. Tetapi perhatiannya dan ketertarikannya jatuh pada satu wanita khusus, yaitu si cewek yang disebutkan sebelumnya. Dengan mengatakan T Latines, si cowok menyampaikan pesan bahwa si wanita tersebut menjadi miliknya atau menjadi perhatiannya di antara banyak pilihan lainnya. Ungkapan ini mencerminkan intensitas perasaan cinta dan keinginan untuk memiliki hubungan yang lebih mendalam dan eksklusif dengan si wanita. Hal ini juga menunjukkan bahwa si cowok ingin membuat wanita tersebut merasa istimewa dan dihargai.
sehingga mungkin akan mendekati dan memperlakukannya dengan penuh perhatian dan kesetiaan. Dia berusaha meyakinkan wanita itu bahwa dia benar-benar berbeda dan ingin menghadirkan cinta yang tulus dan istimewa untuknya. Secara keseluruhan, lirik ini menambahkan dimensi emosi dalam lagu, mengekspresikan rasa cinta yang kuat dan niat untuk mengejar hubungan yang lebih dalam dan serius dengan wanita yang menarik perhatian si cowok. Ini juga memperkuat tema utama tentang perasaan cinta rumit dan keinginan untuk memiliki hubungan yang mendalam dengan si cewek. Jugar conmigo, eso te entretiene. Adalah bahwa si cewek atau menjadi perhatian si cowok cenderung bermain-main atau bersenang-senang dengan perasaan dan perhatian si cowok. Lirik ini secara harfiah berarti bermain dengan saya. Itu menghiburmu. Dalam konteks ini, kata-kata tersebut dapat diartikan sebagai penyadaran dari si cowok bahwa si cewek mungkin menikmati permainan cinta dan mencari hiburan dengan menyadari perasaan si cowok terhadapnya. Si cowok merasa bahwa dia tertarik dan serius dengan si cewek tersebut, tetapi dia merasa diabaikan atau tidak dianggap serius. Si cewek itu mungkin tahu bahwa dia punya daya tarik dan menggunakannya untuk menghibur diri atau memuaskan ego tanpa benar-benar berkomitmen dalam hubungan yang lebih serius. Dengan lirik ini, si cowok menyampaikan perasaan kecewa dan kesedihan karena merasa menjadi korban permainan cinta. Dia menyadari bahwa si cewek tersebut tidak seserius dirinya dan mungkin hanya memanfaatkan situasi untuk kesenangan sementara. Keseluruhan lagu ini mencerminkan kompleksitas hubungan romantis, di mana ada rasa cinta dan ketertarikan yang kuat, namun juga ketidakpastian dan permainan cinta yang dapat menyebabkan kebingungan dan kekecewaan. Lirik-lirik tersebut menggambarkan perasaan campuran antara harapan, kekhawatiran, dan ketidakpastian dalam mencari hubungan yang bermakna dan saling mencintai. No seas mala, me tienes engañado. Lirik ini dalam bahasa Spanyol secara harfiah berarti jangan jadi jahat. Kau membuatku menjadi meme. Untuk memahami makna dari lirik ini, mari kita bahas lebih lanjut. No seas mala ini adalah seruan kepada orang yang disebut cewek dalam lirik sebelumnya, gadis muda yang mencari perhatian si cowok untuk tidak bersikap jahat. Mungkin menyiratkan permintaan agar si cewek tersebut tidak memanfaatkan atau mengecewakan perasaan si cowok, atau agar tidak bermain-main dengan perasaannya. Metines de meme lirik ini dapat diartikan sebagai ungkapan perasaan bingung atau terjebak dalam situasi tertentu. Dalam konteks ini, metines de meme mungkin menggambarkan bahwa si cewek tersebut membuat si cowok merasa konyol atau seperti meme, yaitu menjadi bahan lelucon atau tertawaan orang lain. Ini bisa menunjukkan bahwa si cewek tersebut mungkin membuat si cowok merasa tidak dihargai atau dianggap remeh. 4. Secara keseluruhan, lirik No Seas Mala, metines de meme menunjukkan kebingungan dan ketidaknyamanan dari si cowok terhadap sikap atau perilaku si cewek yang ia minati. Dia berharap agar si cewek tersebut tidak bersikap jahat atau memanfaatkan perasaannya, karena perilaku tersebut membuatnya merasa canggung atau seperti bahan tertawaan. Pesan ini mungkin menggambarkan kerentanan dan ketidakpastian yang dialami oleh si cowok dalam hubungan dengan si cewek. Me siento como el sol. Makna dari lirik ini adalah bahwa si cowok merasa seperti matahari. Secara harfiah, kalimat ini berarti, aku merasa seperti matahari. Dalam konteks lagu, pernyataan ini dapat memiliki beberapa makna: penuh semangat dan bersemangat. Matahari sering dianggap sebagai sumber cahaya, energi, dan kehangatan. Dengan mengatakan bahwa dia merasa seperti matahari, si cowok mungkin ingin menyampaikan bahwa dia merasa penuh semangat, berenergi tinggi, dan mengeluarkan aura positif, tersenyum dan bersinar. Matahari adalah simbol keceriaan dan kebahagiaan. Dengan mengaitkan dirinya dengan matahari, si cowok mungkin ingin menggambarkan bahwa dia tersenyum dan bersinar dengan kegembiraan karena cinta dan perasaannya. Menarik perhatian, matahari adalah objek terang yang menonjol di langit. Dan dengan menyebut dirinya seperti matahari, si cowok mungkin ingin menyampaikan bahwa dia menonjol atau menarik perhatian si cewek yang mencari perhatiannya. Bersinar di tengah kegelapan, seperti matahari yang bersinar di tengah malam. Si cowok mungkin ingin mengungkapkan bahwa dia berusaha untuk menjadi sumber kebahagiaan atau dukungan bagi si cewek di tengah tantangan atau kesulitan yang dia hadapi. Dalam konteks lagu dan perasaan cinta yang rumit, pernyataan ini bisa menjadi cara si cowok menggambarkan perasaan positifnya terhadap si camatwita. Dia merasa bersemangat, bahagia, dan bersinar ketika berada di sekitar si cewek tersebut. Penggunaan perbandingan dengan matahari memberikan kesan kuat tentang kebahagiaan dan daya tarik yang dirasakan oleh si cowok. Cuando te pones sunblock. Lirik ini secara harfiah berarti ketika kamu mengoleskan sunblock atau tabir surya.
Dalam konteks lirik tersebut, lirik ini mungkin digunakan sebagai metafora untuk menyatakan ketika si cowok berusaha melindungi atau menjaga si cewek yang ia cintai agar tidak terluka atau terbakar oleh cinta atau hubungan yang kompleks. Istilah sunblock atau tabir surya dalam lirik ini menggambarkan perlindungan dari sinar matahari, yang bisa diartikan sebagai perlindungan dari bahaya atau perasaan yang bisa menyakitkan. Dalam konteks cinta, sunblock atau tabir surya bisa menggambarkan usaha si cowok untuk melindungi hati si cewek tersebut agar tidak terluka dalam hubungan mereka. Dengan menggunakan lirik ini, si cowok mungkin ingin menunjukkan bahwa dia ingin melindungi si cewek itu dari segala perasaan negatif, konflik, atau kesulitan yang bisa muncul dalam hubungan mereka. Dia ingin merawat dan menjaga perasaan si cewek itu dengan baik. Secara keseluruhan, lirik ini mengekspresikan ketulusan dan keinginan si cowok untuk melindungi si cewek dari segala hal yang mungkin bisa menyakiti hatinya. Pesan ini juga mencerminkan niat baik dan perhatian yang mendalam dalam usaha si cowok untuk menjaga hubungan mereka tetap bahagia dan harmonis. Baby, déjame entrar, dale, quítame el love, ey. Dalam lirik tersebut, mengandung makna bahwa si cowok ingin mendapatkan kesempatan untuk mendekati si cewek. Lirik di jam entrar berarti biarkan aku masuk, yang bisa diartikan sebagai permintaan untuk diberi kesempatan mendekati dan menjadi bagian dari kehidupan si cewek tersebut. Kemudian, to time a lock secara harfiah berarti buang kuncinya. Tetapi dalam konteks ini, bisa diartikan sebagai permintaan untuk membuka hati si cewek dan memberikan kesempatan pada si cowok untuk masuk ke dalam hidupnya. Si cowok ingin meraih hati si cewek dan ingin agar dia membuka diri untuk menerima perasaan cinta dan perhatian yang ditawarkan. Baris ini menunjukkan keinginan dan niat tulus si cowok untuk mendapatkan perhatian dan cinta balasan dari si comakrita. Dia ingin menghapuskan rasa dingin atau jarak emosional yang mungkin ada di antara mereka dan ingin membangun hubungan yang lebih dekat dan intim. Lirik kei pada akhir baris merupakan ekspresi yang biasa digunakan dalam lagu-lagu Latin untuk menambahkan kesan atau perasaan yang lebih dalam lirik. Secara keseluruhan, baris ini mencerminkan upaya dan harapan si cowok untuk mendapatkan respon positif dari si cewek dan ingin menjadi bagian penting dalam kehidupannya. Dia berani mengungkapkan perasaannya dan ingin menghapuskan segala halangan yang mungkin ada untuk menjalin hubungan yang lebih dekat dengan si cewek. Que me la pasaría contigo viendo TikTok. Dalam lirik tersebut, menunjukkan bahwa si cowok ingin menghabiskan waktu bersama si cewek dengan cara yang santai dan menyenangkan. Menghabiskan waktu bersama untuk menonton TikTok adalah salah satu bentuk interaksi dan hiburan yang santai di era digital saat ini. Ungkapan ini juga mencerminkan keinginan si cowok untuk mengenal lebih jauh dan menghabiskan waktu berkualitas dengan orang yang dia minati. Nonton TikTok bersama dapat menjadi kesempatan untuk saling tertawa, berbagi momen lucu, atau menikmati konten hiburan bersama-sama. Penting untuk dicatat bahwa lirik-lirik lagu adalah ekspresi seni dan perasaan pribadi dari si cowok atau pencipta lagu. Gue mela pasar contigo viendo TikTok adalah sebuah kalimat yang menggambarkan perasaan santai, ingin bersenang-senang, dan menghabiskan waktu dengan orang yang dia sukai. Meskipun makna ini bisa terlihat sederhana, namun dalam konteks lagu ini, bisa menjadi bagian dari gambaran keseluruhan tentang perasaan dan interaksi antara dua orang yang terlibat dalam hubungan cinta yang rumit. Déjame sorprenderte. Ini merupakan salah satu lirik dalam lagu tersebut yang dapat diartikan sebagai permintaan dari si cowok kepada orang yang dia cintai. Lirik ini dapat diterjemahkan sebagai biarkan aku membuatmu terkejut. Dalam konteks lagu, lirik ini menunjukkan bahwa si cowok ingin memberikan kejutan atau hal-hal mengejutkan untuk memikat dan menarik perhatian orang yang dia cintai. Dia ingin menunjukkan sisi yang unik dan menarik dari dirinya. Mencoba menciptakan momen spesial dan berbeda untuk mengesankan si cewek. Permintaan untuk biarkan aku membuatmu terkejut juga dapat menjadi tanda bahwa si cowok ingin menciptakan pengalaman yang menyenangkan atau menggembirakan untuk si cewek. Hal ini bisa menjadi usaha untuk membangun ikatan emosional yang lebih dalam dan intim dengan si cewek. Namun, karena lirik ini hanya bagian kecil dari lagu, kita tidak memiliki konteks lengkap untuk memahami maksudnya secara menyeluruh. Lagu mungkin mengandung lapisan-lapisan makna dan emosi yang lebih dalam tentang hubungan antara si cowok dan orang yang dia cintai, serta perasaan yang kompleks yang dihadapi oleh keduanya. Tú lo que eres una abusadora. Kalimat lo que eres una abusadora dalam lirik tersebut dapat diartikan sebagai si cowok menuduh atau menyatakan bahwa si cewek yang menang mencet perhatiannya adalah seorang abusadora. Dalam konteks lirik, istilah ini mengacu pada perilaku seseorang yang cenderung memanfaatkan atau menipu orang lain dalam hubungan, terutama dalam konteks romantis. Dengan menggunakan lirik ini, si cowok mengekspresikan ketidakpuasannya atau kekhawatiran terhadap perilaku si cewek tersebut.
Dia mungkin merasa bahwa si cewek itu tidak jujur atau tidak tulus dalam menanggapi perasaan cintanya. Dalam hubungan yang seharusnya didasarkan pada saling pengertian, kejujuran, dan rasa saling menghargai. Si cowok merasa bahwa si cewek tersebut bertindak dengan tidak baik dan tidak adil terhadapnya. Si cowok mungkin merasa tertarik pada si cewek ini dan ingin menjalin hubungan yang lebih serius. Tetapi dia merasa bahwa si cewek tersebut mungkin tidak menghargai atau merespons perasaannya dengan serius. Sehingga, penggunaan istilah abusadora ini menunjukkan bahwa si cowok merasa terbebani atau frustrasi dengan perilaku si cewek tersebut. Namun, perlu diingat bahwa lirik-lirik dalam lagu adalah karya seni dan ekspresi perasaan pribadi si cowok. Arti dan interpretasi dari lirik ini dapat bervariasi di antara pendengar dan tidak selalu mencerminkan kenyataan hubungan si cowok dengan si cewek yang dimaksud. Oleh karena itu, perlu berhati-hati dalam menafsirkan makna lirik dan tidak membuat kesimpulan tentang situasi pribadi si cowok berdasarkan lirik-lirik dalam lagu. Vio, a buscarte una cerveza y debes el cora. Lirik ini merupakan bagian dari lirik lagu yang mungkin memiliki makna sebagai berikut. Vou a buscar una cerveza. Artinya aku akan mencarikanmu sebotol bir. Lirik ini mungkin menggambarkan usaha si cowok untuk mencari cara untuk mendekati si cewek. Tindakan memberikan minuman bisa menjadi cara untuk menunjukkan perhatian atau mendekatkan diri pada si cewek. Dia debes el cora. Lirik ini lebih sulit untuk diartikan secara tepat tanpa konteks yang lebih jelas. Cora kemungkinan merupakan singkatan dari corazón, yang berarti hati. Jadi, lirik ini dapat diartikan sebagai dan kadang-kadang hatiku atau dan kadang-kadang perasaanku. Hal ini bisa mencerminkan ketidakstabilan emosional si cowok dalam menjalani hubungan dengan orang yang dia cintai. Mungkin dia merasa bimbang, kadang bahagia, dan kadang merasa perasaannya terguncang. 6. Dengan demikian, lirik ini mungkin menggambarkan si cowok yang berusaha mendekati seseorang yang dicintainya, dengan usaha memberikan perhatian dan perasaannya dalam bentuk sebotol bir. Namun, di sisi lain, si cowok juga mencerminkan kebingungan dan ketidakpastian tentang perasaannya sendiri. Seperti hatinya yang kadang bahagia dan kadang-kadang terombang-ambing dalam situasi ini. Penting untuk diingat bahwa lirik lagu seringkali menggunakan bahasa selang atau ekspresi lokal yang dapat memiliki arti ganda atau konteks khusus dalam budaya tertentu. Interpretasi akhir dari lirik ini akan bergantung pada konteks keseluruhan dari lagu tersebut. Cek video serupa lainnya di daftar ini. Jangan lupa klik like dan subrek channel ini, terima kasih.